Masih wujudlah dari seorang penjelaskan dari salah kiri dan kanan dan kata Tuhan Yesus baik. Yesus, Yesus, Yesus,
Sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, di sini kita membuka ruang kesaksian. Siapa ada teman-teman di sini yang mau berkesaksian ke depan? Kalau tidak ada, kita mau tanya kabar. Cuma karena terlalu banyak, jadi kita mau tanya kabar yang baru-baru. Dari teman-teman dari putra kabar sebelum ini, dari Ari. Dari Ari sama Anissa. Oke, sekarang karena tidak ada yang buat kesaksian, nah di sini kita mau berkesaksian untuk hari Selasa 7 Mei pas kita itu mau seleksi di Alfamart. Nah kebetulan kita yang pertama satu orang itu mau otw ke minus untuk membahas seleksi. Nah di situ kan soalnya udah bikin pagi-pagi sekali. Nah kebetulan sebelum di jalan itu orang lupa kalau ada terapel berkas, masih ada beberapa berkas itu yang
kebawa di tahap seleksi di Alfamart, kalau tidak ya telah terpaksa for balik ulang nanti minggu depan. Cuma di situ kita masih santai karena masih di Sagra atau di Butuh, kalau masih lihat-lihat dan fotokopi. Cuma belum mungkin karena pengaruh masih jam 7 kan, setahu kita kan kalau tanpa fotokopi atau tanpa kan dia itu buka paling lama itu jam 9 sampai jam 8. Nah di situ tuh dari pertama atau pas di perempatan Kaudita itu sekarang kita sengaja suruh ikut lewat bawah, karena kan kalau atas di Karangesan ya 90% yang ada tempat foto kan, karena kan di jalan utang-utang itu terus dari ke bawah di Kaudita. Nah, pas sampai situ itu sama, belum ada yang buka. Memang waktu so mepet sekali itu baru baca hari masa ya mungkin orang mau pulang-pulang balik minggu depan cuma karena satu berkas, jadi orang tetap jalan berdiri. Nah, sampai seorang bawa sama sedikit jalan-jalan berkelap di bawah. Nah itu masih lebih bunda Pak. Itu sekitar orang sekurang 5 menit itu sampai di Alfamart pas seleksi. Nah cuma pas kita pertama sudah bilang ya lucu sih itu mau bawa balik pulang. Jadi cuma kita tetap gas. Cuma pas itu kita ingat Kak Egi waktu ada yang itu baru-baru kayak Egi bilang kayak Tuhan itu membantu 4 orang bahkan di last minute atau di detik waktu terakhir. Jadi itu posisi sekurang 1 menit setelah di pertigaan KFC di pompa yang ini ada tempat kebakaran terus seleksi situ. Jadi kita kurang ya dalam kan kayak gitu kata-kata itu dalam hati kurang coba dan Tuhan tahu dia kalau memang karena ini tapi niat ini memang baik sekali. Kita sudah berdoa mama sempat berdoa dengan kawan juga, jadi memang pas dikatakan perjalanan itu sekurang 1 menit orang sampai di Alfamart itu kita tahu ya ini datang apa itu yang buka ya kasih masih jam 7 lewat. Jadi kita langsung puji Tuhan ternyata yang kayak kita bilang tuh baru ternyata betul. Bahkan kalau yang untuk secara manusia sih kayak seorang 1 menit itu apa sudah dikatakan orang super mobil kanan itu paling kayak kalau dari apa sih nggak mungkin sih, cuma ya karena kita kurang dalam hati kurang Tuhan bantu Tuhan karena yang mungkin kita mau pulang form cuma perkaranya tambah pergi karena seleksi tahun ke-8 ya masalah fotokopi kita sampai kayak berdoa kayak ternyata betul yang waktu kita udah dengar lebih baik kayak udah bilang kalau orang berdoa sungguh-sungguh yang penting orang niat itu kayak niat baik bukan yang apa, tetap Tuhan mau bantu dalam doa. Dalam mulai belajar kalau yang penting apa ya, kalau kayak orang itu memang betul-betul kan kayak bukan yang cuma bermain, memang itu kan yang penting dari terapinya kalau orang betul-betul mau yakin sama dengan niat baik bukan yang cuma for ego apa. Jadi itu loh kita terapkan yang lebih kayak gitu katakan. Jadi sekarang cuma itu yang kita mau share ada yang kita dapat untuk bulan. Sekarang kita langsung mulai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan dalam hati untuk menyembah Tuhan.
Terima kasih Bapak di surga untuk hari ini. Kami boleh merasakan, kami boleh
Tuhan, shalom, selamat malam. Kurang semangat. Cuma ketua yang ada respon. Shalom, selamat malam. Ini ada sekitar 100 orang, atau paling cuma 5 orang. Kurang semangat. Shalom, selamat malam. Paling ada sekitar 80 orang yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, ya. Saya boleh melihat pemuda di tempat ini perlahan tapi pasti ada progres, ya, bukan Kristen progresif, progres, ya. Cuma akhir-akhir ini kata progres itu disalah artikan, disalah maknakan, ya, akhirnya menjadi negatif. Sebenarnya kata progres itu adalah satu kemajuan, ya, satu kemajuan. Ya. Kalau kemunduran itu namanya regression, ya, itu kemunduran. Jadi kalau namanya progres itu berarti maknanya harus depan bagus positif. Di Tuhan, saya lihat ada jiwa-jiwa baru di tempat ini, ya, teman-teman kalian yang saya terkenal Putra, ya, terus Syawal juga teman-temannya. Nah, itulah kita sebagai orang percaya, sebagai perkumpulan eklesia, kita harus menarik banyak jiwa kita karena itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kita jangan egois, sementara kita cuma diselamatkan terus kita diam aja membiarkan orang lain tidak diselamatkan. Ya, tanggung jawab kita untuk mencari jiwa kita. Puji Tuhan. Saya senang sekali pada malam ini karena ada sesuatu yang berbeda, ya. Saya lihat Tuhan taruh visi di pemimpin-pemimpin anak muda, ya. Di tempat ini saya lihat perkembangannya luar biasa buat saya, ya. Kalau dulunya masih di bawah, ya, Bro, ya, masih di bawah. Sekarang full musik, luar biasa. Full musik ini, dan saya kira tadi nanti di bawah, jadi pakai baju yang coba menyesuaikan dengan anak muda yang sampai datang sini, pakai batik, pakai apa, tangan panjang, pakai dasi, nanti kita kurang nyambung. Jadi orang selalu berusaha untuk bisa nggak merasa tua dengan teman-teman sekalian, ya. Jadi pakai yang casual, yang santai. Tapi kalau seandainya tahu di mimbar itu mungkin orang pakai batik, gitu. Jadi yang saya lihat, saya apresiasi yang saya boleh katakan. Puji Tuhan. Saya boleh katakan Tuhan taruh visi di pemimpin-pemimpin youth yang ada di tempat ini, sadar atau tidak sadar, mereka menyediakan wadah yang lebih besar. Jadi visinya itu dengan wadah yang lebih besar, maka sadar atau tidak sadar, para pemimpin-pemimpin youth di tempat ini itu Tuhan taruh dalam visi mereka, nantinya kursi-kursi ini akan banyak dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru, ya, pemuda-pemuda, ya. Itu yang Ronald rasakan ketika masuk, merasakan atmosfer di tempat ini, ya. Jadi dengan adanya full musik seperti ini, ya, berarti ibadahnya bukan sekedar ibadah yang biasa, cuma di bagian sini aja, tetapi lebih luas. Dan itu yang orang katakan menyediakan wadah, ya, yang lebih besar untuk nantinya akan banyak jiwa-jiwa baru, ya, anak-anak muda yang akan datang ke tempat ini. Mungkin ada satu masukan buat tim multimedia yang ada, pemuda, untuk kedua juga. Kan lagunya lagu baru, ya. BTP mesti ada sekarang. Kalau lagu pertama antara lagu baru, apalagi kayak Putra dan teman-teman itu diam, gitu, ya. Tapi kalau
di pusaran, di komunitas yang membawa dampak yang positif atau membawa dampak yang negatif. Ya, itu nantinya akan menentukan. Kebanyakan Koonal lihat, Koonal perhatikan dari generasinya Koonal, generasi di atasnya dan di bawahnya Koonal perhatikan. Kebanyakan rata-rata orang-orang itu bisa berhasil, bisa sukses di kemudian hari karena ditentukan oleh latar belakang pergaulannya dia, di mana dia ada di dalam komunitas seperti apa, gitu ya. Itu yang Koonal lihat, yang nantinya akan menentukan orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, dan bahkan masa depannya seperti apa. Itu yang lihat, gitu ya, dari generasinya Ko dan generasi yang sebelum atau sesudahnya Ko, generasi yang berlalu, gitu ya. Nah, Ko akan memulai dengan yang satu kisah di dalam Alkitab yang berkaitan dengan tema kita tadi. Setidaknya kita belajar sedikit ya. Mungkin ada yang sudah pernah tahu tentang kisah ini, ya. Ini tentang pada saat Raja Salomo dia mau suksesi kerajaannya pada tahtanya pada anaknya yang namanya Rehabiam, ya, yang namanya Rehabiam. Ketika Salomo dia meninggal, Rehabiam yang menggantikan Raja Salomo, termasuk masih muda pada saat itu. Ya. Di sini nantinya ada yang dua tokoh, ada yang Rehabiam, ada yang Yerobeam. Rehabiam, Yerobeam, ya, nanti bedakan. Yang anaknya Salomo ini namanya Rehabiam. Terus biasalah kayak mungkin orang dia calon wakil presiden kan, calon pemimpin, kalau dia mungkin mau menerima jabatan seperti itu, dia akan mungkin konsultasi, dia akan minta nasihat, ya. Dan si Rehabiam ini karena menyadari bahwa dirinya masih muda, dia cari tua-tua dari Israel, penasihat papanya yang sudah tua-tua, gitu. Itu tindakan yang bagus, ya. Satu tindakan yang bagus dari Rehabiam untuk meminta nasihat dari orang-orang yang sudah tua, ya, dari penasihat dari papanya, ya, Salomo. Dan dia minta nasihat, terus mereka mengatakan bahwa kalau boleh Rehabiam ini berpihak kepada rakyat Israel, karena pada saat itu memang Raja Salomo menetapkan seperti upeti atau pajak yang cukup tinggi kepada rakyat Israel, sehingga mereka merasa terbeban, ya. Dan tua-tua Israel menyarankan supaya Rehabiam meringankan pajak, kira-kira seperti itu, ya. Nah, dia minta nasihat, tapi dia cuma dengar saja dan tidak melakukan, ya. Kurang puas dia datang ke kumpulan komunitas teman-teman sebayanya dia, yang seumurannya dia datang minta nasihat. Dia bilang, bagaimana ini, saya diminta sama rakyat supaya meringankan pajak yang dulunya ditetapkan oleh papa saya Salomo, ya. Tua-tua yang bernasihat katakan saya harus meringankan pajak mereka, ya. Dan ya, namanya mungkin, ya, karena yaitu yang Koonal sampaikan tadi, ketika dia datang di komunitas yang salah, akhirnya dampaknya itu luar biasa. Dampaknya itu cukup parah buat kerajaan Israel, ya. Dan ketika minta pendapat kepada teman-teman yang sebaya seumuran dia, mereka berkata, nanti dia raja, ya. Kalau Raja Salomo memberikan pajak sekian, bukan meringankan, malah akan ditambahkan tanggung jawabnya, maksudnya pajak, ya. Kalau Raja Salomo itu dia mendidik rakyat dengan cambuk,
Bilang Pak Rakyat, kalau kita akan didik dengan cambuk yang ujungnya ada duri, ya, jadi lebih kejam lagi nih si Rehabia, ya, sampai dia bilang begini, mau suka tahu, bilang Pak Rakyat, mau suka tahu, kita berjari kelingking lebih besar dari kita pakai pinggang. Kira-kira dari perumpamaan, kita papa itu tidak ada apa-apanya, cuma kita berjari kelingking saja lebih besar dari kita pakai pinggang. Ya, jadi itu masukan-masukan dari teman-temannya dia yang akhirnya membawa dampak yang buruk. Dan itu dilakukan, dia dengar apa yang disampaikan temannya, terus disampaikan kepada rakyat yang sudah menunggu keputusannya dia. Nah, di situ ada yang namanya Yerobeam. Ya. Kalau Yerobeam ini dia dulunya, ya, dia dari suku Efraim, dia dulunya membangun bait Allah, cukup dikenal, cukup dekat dengan Raja Salomo. Gara-gara ada seorang nabi mengatakan bahwa nantinya kerajaan Israel akan terpecah jadi dua. Ya. Yang satu dipegang sama Yerobeam, dia akan memimpin suku. Nah, ini yang membuat Raja Salomo menjadi pusat, dan dia ingin membunuh si Yerobeam. Akhirnya Yerobeam itu melarikan diri ke Mesir. Ketika mendengar Raja Salomo sudah meninggal, anaknya yang meneruskan, harapan Raja Yerobeam mereka bisa koalisi, kira-kira begitu ya. Tapi ternyata tidak bisa. Dengan keputusan itu akhirnya itu yang Nabi sampaikan tadi, dampaknya buruk ketika kita salah mendengar, salah mengadopsi nasihat, ya, salah dalam menerima nasihat dari teman, ya. Ketika mereka mendengar itu, mereka tidak puas. Bukannya rakyat lebih diringankan lagi, tetapi malah dibebani lagi, mereka berontak, akhirnya memisahkan diri, dan di situ maka terjadilah perpecahan dalam kerajaan Israel. Ya. Yerobeam seperti yang dinubuatkan sama Nabi waktu zaman Salomo, benar dia memimpin suku-suku, ya. Akhirnya dia membawa ke 10 suku, mereka membentuk kerajaan sendiri yang namanya Kerajaan Israel Utara. Ya. Dan si Rehabeam yang anaknya si Salomo ini, dia kita kenal sebagai Kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda, ya. Itu sejarah pecah dari Kerajaan Israel. Kenapa 10 suku? Kalau di Rehabeam itu ada 3 suku, yang suku Lewi, suku Benyamin, sama suku Yehuda. Harusnya kan ada 12 suku. Kenapa 10 suku di Israel Utara? Di situ ada 9 suku, satunya Yusuf dipecah, Efraim sama satunya apa? Ada yang tahu mungkin? Efraim sama Manasye, ya. Jadi akhirnya jadi 10 suku, ya, bagiannya jadi 10 suku. Nah, itu yang Kona sampaikan tadi, kalau kita salah menentukan komunitas, akhirnya kita mengambil advice, nasihat dari mereka yang salah, kehidupan kita bisa malah berdampak buruk di kemudian hari. Nah, tentang sejarah pertambahan sedikit, kalau yang kerajaan Yehuda itu kita kenal sekarang itu namanya Israel, ya. Beda dengan Israel Utara, ya. Israel, ya, Yehuda itu nanti menurunkan, ya, Tuhan Yesus Kristus lewat suku Yehuda. Yang kita kenal sekarang itu Israel atau Yahudi. Nah, kalau yang Israel Utara itu tidak tahu, nyebarnya kemana-mana. Pada saat penjajahan dari bangsa Media Persia, penjajahan bangsa Babilonia, ya, mereka kan diasingkan, mereka diangkut keluar. Kalau Israel mereka masih Yehuda, mereka masih mempertahankan kemurnian ras mereka. Jadi mereka masih tetap memang murni Yahudi. Tetapi yang Israel Utara ini mereka sudah kawin campur. Mereka memang si Yerobeam ini, kalau baca sejarahnya, dia memang melakukan hal-hal yang tidak
berkenan di mata Tuhan, dia menyembah dewa-dewa, dan akhirnya mereka kawin campur dengan bangsa Moab, dengan bangsa-bangsa yang lain, dan itu yang melahirkan bangsa Samaria. Dan tidak murni kalau menurut orang Israel, Yahudi, Samaria itu bukan bagian dari Israel karena mereka tidak murni lagi, ya. Dan mereka nyebar kemana-mana, nyebar yang Israel Utara, sampai ada Kornel dapat artikel, tapi memang belum dipelajari lebih dalam. Itu sampai ada di India, ada di yang Nepal, Himalaya gitu ya, ada yang di Australia gitu. Mereka ada suku-suku tertentu, mereka cara penyembahannya sama dengan bangsa Yahudi, ya. Mereka di dalam melakukan ritual agama kepercayaan persis dengan orang Yahudi, ya, dengan nenek moyang mereka gitu. Jadi itu yang dicurigai mereka itulah 10 suku yang tersebar, ya, 10 suku yang tersebar yang hilang, ya. Yang ada di Israel sekarang itu Benyamin, Yehuda, dan Lewi, ya, yang ada sekarang di Israel yang dibilang orang Yahudi. Ya, jadi itu yang cerita yang Kornel mau sampaikan di awal dari firman Tuhan ini. Artinya di dalam kita bergaul, di dalam kita memilih teman, di dalam kita memilih sahabat, itu cukup menentukan akan masa depan kita, ya. Ada yang membawa dampak baik, ya, seperti komunitas yang ada di tempat ini, komunitas Youth ACT, ya. Itu kalau kuliah dalam komunitas ini saling menguatkan, ya, saling mendoakan, saling memotivasi, ya, saling bantu satu dengan yang lain. Kok dengar dari seorang anak muda, dia bilang dia merasakan ada yang berbeda ketika dia gabung dengan youth di tempat ini, ya. Jadi dipertahankan terus. Kalau di komunitas katanya yang lama, dia disepelekan terus, kalau ngomong itu pokoknya ngomong yang negatif selalu, ya, ngomong yang negatif selalu, malah diawali dengan makian, ya. Dari komunitas itu dia bisa nanti kenal, ya, dia rokok kenal dari situ, minum minuman keras kenal dari situ, tapi puji Tuhan sekarang sudah lepas. Nanti bisa lihat di podcastnya nanti, pasti semua sudah tahu, ya. Oke, kemudian ada sahabat yang membawa dampak yang buruk, ya. Mungkin teman-teman di tempat ini pernah mungkin merasakan bagaimana kalau kita ada di dalam satu pergaulan yang membawa dampak buruk buat kita. Seperti yang Bola sudah singgung tadi, ada juga Bola lihat dalam pergaulan membawa dampak yang buruk, akhirnya membuat hidupnya tambah rusak, ya. Ada mungkin teman-teman sekalian pernah bertemu, pernah merasakan berada di tengah-tengah komunitas seperti ini, ya. Apalagi yang laki, karena Kornel laki, jadi Kornel bicara dari perspektif laki-laki, gitu, ya, orang pria, anak muda, pemuda, gitu, ya. Jadi kalau di tengah pergaulan itu, kalau umpama ada yang fokus salah, jiwa puasa kan kuat. Kalau anak muda, ya, bela teman, kalau perlu nyawa dari taruhan, ya, itu kan konyol. Apalagi teman teman yang dia punya latar belakang yang tidak baik, ya, misalnya seorang narkoba, seorang peminum, ya, seorang yang free sex, terus dia bermasalah dengan orang lain, kita bela mati-matian, itu kan konyol namanya, ya. Kemudian kalau seperti zamannya Kornel sekarang, waktu Kornel belum bergabung dengan kaum pria, gitu, ya, Kornel gabung dengan istilahnya apa, ya, kalau reuni apa, ya, teman-teman
Bitung sering ada remi, telepon, mana kamu? Nah, waktu di kumpulan teman-teman seperti itu, kebanyakan agak kecewa juga sih reuni, tapi kok maksudnya kegiatannya agak-agak ada yang negatif gitu ya. Mereka kalau udah ngumpul pasti udah minum rokokan, ya. Terus ada teman yang sokawe, dia fokus salah di dunia itu, maklah dengan dua, kan? Terus dia datang di komunitasnya kita, teman-teman bilang, jangan ada yang fokus lupa stres gitu. Aduh, dari main tua, soalnya main tua kalau banyak-banyak kalau begini terlalu cerewet. Dia bilang apa? Kalau main tua begitu, pasti tinggal. Supaya mau hilang itu stres, mandi. Ya kan? Kalau main tua begitu dia banyak mau, sedikit mesti ada tampil dari dia. Dong, paksa di dia. Nah, kira-kira itu yang pernah temukan di komunitas yang tidak baik. Ya, tetapi ketika bergaul di dalam komunitas yang bagus, yang baik di dalam Tuhan, salah satu contoh di kaum pria, ya, ketika konon ada masalah, ketika konon ada bagus tegel benci, Siska gitu, yang datang di dalam komunitas itu, belum sempat Pak cerita masih di firman Tuhan sudah ditegur, ya, sudah ditegur sebagai seorang suami harus mengasihi istri, ya, harus jadi teladan buat anak-anak, buat istri, harus perkataan-perkataan yang baik. Setelah firman Tuhan selesai, baca biasa, bapak-bapak, ya. Biasanya lebih cerewet dari ibu-ibu. Ibu-ibu kalau kau lihat habis ibadah langsung pulang, bapak-bapak masih suka bawa cerita, ya. Bapak cerita begitu, ada saling memuatkan, ya. Ada saling memuatkan kata-kata yang baik yang keluar dari perkataan dari bapak-bapak itu yang akhirnya membuat itu orang itu menjadi lebih kuat, ya. Ketika pulang mendengar nasihat dari teman-teman yang kaum pria, teman-teman kaum pria pulang ketemu dengan Siska langsung cair, ya, karena mengikuti nasihat yang baik dari teman-teman kaum pria. Jadi kira-kira begitu yang Koran mau sampaikan. Jadi ketika kita berada di komunitas yang baik, maka itu akan membentuk pribadi kita menjadi baik dan bahkan menentukan masa depan kita untuk jadi lebih baik, mungkin bisa berhasil. Ya, kalau kita ada di komunitas yang salah, ya, di komunitas yang tidak baik, itu akan membentuk pribadi kita dan menentukan masa depan kita nantinya mungkin. Dan kalau perhatikan, memang orang kalau di pergaulan yang tidak baik, kebanyakan masa depan mereka memang jadi maksimal, ya, dibandingkan dengan teman-teman yang mereka ada di dalam komunitas yang bagus, yang saling memotivasi, yang saling menguatkan, kehidupan mereka rata-rata bisa berhasil, ya. Di dalam Amsal 17 pasal 17 kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal yang 17 ayat yang 17. Kita akan baca bersama 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesabaran. Tapi ada istilah sekarang yang orang bilang tamang merasa saudara, kan? Nah, ada yang katanya teman, ada yang katanya sahabat, ya. Kalau teman, kalau boleh katakan berbeda dengan sahabat. Kalau teman itu ada yang orang bilang cuma teman dalam perjalanan, ya. Ada bilang cuma teman ngobrol, ada bilang cuma teman bermain, ya, bermain PS gitu kan. Ada bilang cuma teman kerja, ada bilang cuma teman sekolah, cuma teman, hanya sebatas itu, tidak lebih dalam, tidak lebih intim, tidak lebih jauh lagi. Tetapi kalau sahabat, ya, yang Kola catat di sini, seorang sahabat itu bisa kenal secara personal,
Artinya ngerti karakter kita, ngerti maunya kita, ngerti hobinya kita, mengerti ketika kita mood dan gak mood tetap mereka ada di samping kita, ada bersama-sama dengan kita. Kalau mungkin seorang teman kalau lagi gak mood, lagi bad mood, kan biasanya orang lagi gak bad mood begitu, tiba-tiba lagi gak bad mood begitu, temannya itu merasa malas sama kita, ya. Tetapi kalau seorang sahabat karena dia udah ngerti secara personal lebih intim, sudah melalui satu proses yang cukup panjang, ngerti temannya seperti apa, mood maupun bad mood, suka maupun dalam duka, ya, dia ngerti. Dia tidak akan tersinggung, dia tetap akan ada di samping sahabatnya dia. Malah ketika dalam keadaan tidak lagi nggak mood gitu, yang sahabat ini bisa menghibur, ya, bisa mendampingi, bisa menguatkan, ya. Kalau pemuda-pemuda remaja-remaja Kristen itu mereka yang saya lihat kalau di Surabaya itu, kalau ada teman yang ada salah satu gereja, ya, mereka terkenal dengan gerakan anak muda yang luar biasa. Karena anak-anak muda ini anak-anak muda militan, ya. Mereka diperlengkapi di dalam gereja, mereka menjangkau jiwa, mereka menjadi sahabat buat teman-temannya yang di mana-mana aja yang mereka ketemu di kampus, di mana tempat kerja. Ketika temannya itu, sahabatnya itu lagi ada dalam masalah sama pacar, diputusin pacar, ditinggal pacar, atau mungkin masalah sedang menghadapi ujian atau mungkin nilainya jelek, bermasalah dengan orang tua, mereka bisa ada di samping teman mereka. Biarpun cuma sekedar mendengar keluh kesah gitu, bahkan lebih jauh lagi mereka bisa mendoakan, mereka bisa membantu mungkin dalam hal apapun, dalam hal materi, dalam hal support, cara model kepada temannya, ya. Yang itu dikatakan sebagai sahabat. Sahabat itu berbagi dalam banyak hal, ya. Berbagi dalam banyak hal. Yang saya rasakan waktu masih di Surabaya, di kontrakan, boleh dikatakan satu dan jadi bukan teman lagi, udah jadi sahabat, udah saling tahu satu dengan yang lain, ngerti satu dengan yang lain. Biasanya kalau mau ke kampus, ya, habis mandi, pas kalian mau ke kampus cari kunci di mana kunci, mau naik motor, mana motor, taman sebelah, akhirnya cari taman beli kunci motor, bawa teman beli motor, dan kali cari helm mana nih helm, taman sebelah, akhirnya cari taman lain helm, pakai. Ya, yang terakhir cari helm itu yang paling susah, ya, yang terusnya pakai helm, ya. Jadi waktu punya begitu cari slow keluar, slow, langsung pakai. Ya kira-kira karena namanya sahabat, ya, sudah ada proses yang cukup lama dan mereka menjadi intim, kenal mendalam secara personal, ya. Jadi bisa berbagi dalam segala hal, ya. Kemudian seorang sahabat itu nyaman dalam komunikasi, ya. Dikatakan sebagai seorang sahabat saling bercurhat dan berbagi, kan. Jadi kalau umpama ada apa-apa, ada masalah apa, langsung telepon, langsung WA, malah bisa langsung kopi darat, aku janji di mana supaya mau ini ungkapkan ini unek-unek di dia, kan. Jadi ketika ada memang dalam ilmu psikologi itu ada batasan, kalau orang-orang yang seperti apa itu baru unek-uneknya bisa keluar. Nah, itu semua bisa terjadi hal seperti itu apabila ada dalam yang level atau tahapan yang namanya sahabat. Mereka bisa keluarin semua apa yang menjadi rahasia mereka, ya, dengan orang tua, dengan pacar. Udah nggak malu-malu lagi karena mereka tahu sahabatnya ini bisa mengerti keadaannya dia, ya. Itu yang namanya sahabat. Ya. Kemudian selalu support dan memberi dukungan. Jadi itu bedanya antara teman dengan sahabat. Nah, antara teman dengan sahabat perbedaannya banyak, ya. Kita boleh lihat. Seorang sahabat dalam memberi dukungan bukan hanya selalu setuju, ya, dengan keputusan atau tindakan dari temannya, tapi berani menegur apabila salah. Itu seorang sahabat. Ada di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat 5 sampai 6 dikatakan,
Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Nah, jadi garis bawahi, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya. Jadi kalau umpama ada teman-teman di sini nantinya, kalau ada sahabat yang tegur pada mantan, Pak adik-adik, teman sahabat, ada seseorang yang sahabat dekat, teman dekat yang tegur sama kita. Bapak bilang, jangan pacaran dengan itu cewek sana. Kita tahu DP orang, lantaran kita pernah kenal dia. DP orang begini, gitu. Dia itu DP orang itu dia nyala setia. Ya. Itu yang namanya sahabat. Itu yang di dalam firman Tuhan dikatakan dia akan memukul dengan maksud yang baik. Memang kita akan dengar rasanya tidak enak, karena bukannya dukung kita berhubungan dengan cewek itu malah kita rusak. Tapi untuk seorang sahabat, karena dia nggak mau lihat sahabatnya ini, temannya ini dia nantinya ngapa-ngapa di belakang hari, karena dia sayang, dia tegur, walaupun itu teguran yang mungkin menyakitkan, ya, mungkin teguran yang menyakitkan. Jangan ada itu cowok sana itu nomor gila, DPCW di mana-mana. Nggak setia di orang. Kadang-kadang saya tahu dia bukannya dukung, malah cuma bikin ancur dari hubungan. Ya, malah kadang-kadang ada juga mungkin teman-teman nanti akan ditegur sama seorang sahabat, dia bisa bilang begini, kita sudah mestinya sih apa mana mau pergi gereja, kita sudah panggil kamu kalau nggak masih tetap yang kecil itu dia. Kira-kira begitu. Ya, di dalam Amsal dikatakan seorang sahabat memukul dengan maksud yang baik. Ya, kadang-kadang begitu. Daripada dia membiarkan. Ya, dan itu banyak terjadi. Orang pernah rasakan pergaulan seperti itu. Lihat teman lagi apa? Lagi minum, tambah minum. Rokok kan merokok, tambah menjerumuskan. Kalau seorang sahabat yang baik kan, ini boleh mencoba minum, boleh merokok, tidak baik dia, ya kan? Tak bagus. Karena anak Tuhan yang boleh. Orang nantinya akan jadi batu sandungan. Masuk gereja dengan firman Tuhan, ya. Supelayanan, mari di luar mati pasang, ya. Nah, kalau ada yang sahabat menegur seperti itu, nanti kita harus bersyukur karena dia memukul dengan maksud yang baik, daripada teman yang membiarkan kita jatuh di dalam hal-hal yang tidak baik, ya. Malah kita dukung dia, gitu ya. Kita dukung dia, umpama dengar cewek ini dia, jangan ada lagi dekat dengan dia, ini cewek ini dia yang setia. Kalau sahabat yang tidak baik, teman yang tidak baik, langsung bilang manfaatkan, pasti dia. So, jadi maksudnya manfaatkan nanti perempuan ini, bikin rusak juga juga. Nah, itu yang bahaya. Jadi mendorong, memotivasi hal yang tidak baik, dan akhirnya perbuatan-perbuatan seperti itu tidak menyenangkan hati Tuhan, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Karena sebagai seorang anak muda yang sudah kenal Tuhan, seperti lagu yang barusan Kak Geri nyanyikan itu buat Kak Opono itu nendang sekali juga. Itu apa? Tak akan kompromi dengan dunia ini. Itu orang sebagai anak muda jangan kompromi dengan dunia ini. Ya. Biarlah orang kehidupan itu selalu menyenangkan hati Tuhan, seturut dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal yang baik yang kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita, hal-hal yang memberkati di dalam kehidupan, di dalam pergaulan kita, ya. Biarlah kita bisa menjadi teladan, kita bisa
bisa menyampaikan kasih Tuhan seperti apa di dalam kehidupan kita. Seperti kalau orang sering singgung dalam khotbah, Tuhan melihat orang melihat, teman-teman kita melihat Tuhan kita itu seperti apa. Jangan teman-teman kita, komunitas kita di mana kita berada melihat kita itu, melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang pendusta, Tuhan yang pembohong, Tuhan yang tidak setia, Tuhan yang gonta-ganti pacar, Tuhan yang suka merokok, Tuhan yang suka mabuk-mabukan. Ya, kan orang gereja, anak pemuda gereja kan. Dari pemuda GPK Pondok Tahun begitu dah, pemabuk, pembadusta, tidak setia, gonta-ganti pacar, ya. Jangan sampai orang mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang seperti itu. Tapi biarlah teman-teman kita di luar mengenal Tuhan, ya. Yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia, ya. Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang jujur, ya. Tuhan yang suka membantu teman, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang murah hati sama teman, suka bantu, ya, suka menolong, ya, suka memberikan motivasi. Itu yang bisa mereka lihat. Dan orang percaya apabila mereka melihat itu ada di dalam diri teman-teman sekalian, mereka akan tertarik, ya, akan jadi magnet buat mereka, ya, untuk mereka mengenal Tuhan kita itu seperti apa sih, ya. Oleh sebab itu kita harus pintar-pintar memilih dan memilah sahabat atau teman. Ada gambaran tentang sahabat itu di dalam kita memilih teman itu seperti apa. Ada yang misalnya kita menerima seseorang di dalam rumah kita, apakah kita menerima dia di halaman depan rumah kita, di pagar saja, ya, atau cukup di teras atau ruang tamu saja, atau malah dia bisa kesana kemari di semua ruangan rumah kita, ya. Atau yang lebih intim lagi dia bisa masuk di dalam kamar kita, ya. Kalau Pauna boleh ilustrasikan ini, ya, ilustrasi ini bisa Pauna jelaskan. Itu adalah kalau teman yang katanya cuma di depan pagar itu cuma teman yang kita kenal dan kita tetap baik, kita bisa sapa, ya. Kalau di rumah komunal itu yang warga kompleks kalau lihat depan rumah pagi-pagi kalau ketemu, ya, pagi kok, pagi, tapi belum tentu orangnya itu masuk ke dalam rumah kok, gitu. Tetapi ada tetangga-tetangga tertentu mereka bisa main sampai di ruang tamu kok, ya. Malah bisa ada yang kalau kebanyakan yang teman-teman yang satu gereja, yang bapak-bapak itu bisa di semua ruangan, ya, di semua ruangan kok itu mereka bebas, ya, mereka bebas. Tapi kalau orang bilang sahabat yang nantinya masuk di dalam kamar kita itu pasangan kita, itu yang paling inti, ya. Kalau yang teman yang boleh katakan yang sahabat itu mereka bisa masuk ke semua ruangan di dalam rumahnya kok, itu yang kau bilang sahabat sejati. Sampai kalau umpama ada proyek, ada kerjasama dengan mereka, kok tinggalin kunci nggak apa-apa. Padahal ada orang rumah, saya tinggal kunci, ada barang-barang berharga pun nggak usah diikut, karena ada trust, ada kepercayaan di situ. Itu yang kau temukan ada beberapa orang di tempat ini yang menjadi buat kok itu jadi sahabat, ya. Jadi mereka kalau ada proyek kerjasama dengan kok tinggalin aja. Ini kunci karena percaya. Itu yang kau bilang sahabat, ya, sahabat sejati kalau buat kok, ya, teman-teman seperti itu. Jadi itu yang tadi kau gambarkan itu maksudnya macam-macam orang yang kita kenal, ya. Orang yang kita kenal ada yang cuma di pagar saja, kita tetap baik dengan mereka, ya. Ada sampai di ruang, cuma di ruang tamu. Ada yang sampai masuk sampai ke dapur, sampai kemana-mana di dalam ruangan dalam rumah kita, gitu, ya. Itu
secara kedekatan dengan kita beda-beda. Ya. Tapi intinya kok mau sampaikan lewat ilustrasi tadi bahwa kita memang harus apa ya, untuk menentukan komunitas di mana kita berada. Kita harus hati-hati di dalam memilih dan membina yang namanya sahabat yang dekat dengan kita, yang nantinya bisa memotivasi kita, bisa menguatkan kita. Itu yang menentukan nantinya kita seperti apa ke depan, ya. Tetapi intinya kita harus apa ya? Kita harus jadi berkat. Buat siapa saja kita harus berkat, jadi berkat, ya. Dengan siapa saja kita harus kenal, dengan siapa saja kita berteman. Karena itu panggilan kita untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Cuma yang mau sampaikan lebih spesifik lagi untuk seorang sahabat, kita harus bijaksana di dalam memilih dan memilah, ya. Burung di satu pohon atau di satu dahan yang sama. Kalau teman-teman perhatikan, tidak ada burung yang di situ ada perkutut, di situ ada merpati, di situ ada burung gereja, di situ ada burung cuy, ya. Coba perhatikan. Namanya burung kalau di satu dahan atau di satu pohon, itu mereka adalah satu jenis yang sama. Kalau merpati semua, ya. Gak mungkin di situ ada perkutut, ada merpati, ada burung cuy, ada burung gereja, tiba-tiba ada burung raja wali di situ. Langsung dimakan semua itu, yang namanya burung perkutut, merpati langsung jadi santapannya dia, gitu ya. Jadi di situ kalau di satu dahan atau satu pohon yang sama, itu pasti satu jenis burung yang sama, ya. Artinya manusia yang punya hobi yang sama, tabiat yang sama, karakter yang sama, dalam tujuan yang sama, akan kumpul bersama-sama. Betul? Jadi punya hobi yang sama, punya karakter yang sama, apalagi punya tujuan yang sama, mereka akan kumpul bersama-sama, ya. Jadi kalau mau sukses, kalau mau berhasil, kalau mau jadi lebih baik, tentukanlah perkumpulan Anda, tentukanlah pergaulan Anda, ya, sebagai tempat untuk Anda meraih apa yang kita cita-citakan, ya. Karena itu sekali lagi kok bilang, ya, kok sudah observasi, belum penelitian ilmiah, itu baru observasi, ya. Observasi cuma dilihat sekilas saja. Orang-orang yang kumpul dengan kumpulan komunitas yang baik, maka masa depannya beda dengan orang yang kumpulan dengan komunitas yang tidak baik, ya. Perhatikan seperti itu, ya. Komunitas di situ kumpul orang-orang yang free sex, di situ kumpul orang-orang yang pemabuk, di situ kumpul orang-orang narkoba. Jarang sekali mereka menjadi orang yang berhasil. Tetapi kalau lihat di situ kumpul orang-orang yang anak-anak muda yang mereka punya tujuan yang bagus, punya tujuan yang baik, ya. Mereka melakukan hal-hal yang positif, banyak kan mereka menjadi orang yang berhasil kemudian hari. Nah, kalau kau lihat orang di sini, teman-teman sekalian kumpul di Youth ACT ini sudah tepat, ya, sudah tepat karena di sini kita punya tujuan yang sama, yaitu dekat sama Tuhan, ya. Karena kita sadar tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Makanya kita cari Tuhan, ya. Kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau intim dengan Tuhan. Kemudian di sini kita akan bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Ada kesaksian lewat pemuda ACT, lewat komunitas ini, hidupnya jadi berubah, jadi lebih baik lagi, ya. Jadi ini yang bisa Kona sampaikan pada malam ini. Jadi hal yang Kona sampaikan ini karena Kona lihat faktor ini cukup sangat berpengaruh yang untuk namanya anak muda di dalam mereka menjalani kehidupan yang mereka masih muda. Harus
bijaksana di dalam menentukan yang namanya komunitas, yang namanya pergaulan, yang namanya circle di mana kita berada. Karena itu akan nantinya menentukan kehidupan kita di kemudian hari, menentukan kita apakah kita akan semakin dekat dengan Tuhan atau semakin menjauh dari Tuhan. Ya? Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan pada malam ini bisa memberkati teman-teman kita sekalian, teman-teman sekalian. Akan tutup dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan pada malam ini. Pada saat ini kami boleh mendengar apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kami, maunya Bapa di dalam kehidupan kami, untuk kami bertumbuh di saat kami muda ini. Kami bertumbuh di dalam komunitas yang tepat, komunitas yang membawa atmosfer yang positif di dalam kehidupan kami, yang membentuk karakter kami nantinya Tuhan, yang boleh membawa kami menuju yang namanya keberhasilan. Karena kami ditopang oleh sahabat-sahabat yang boleh mengerti kehidupan kami ya Tuhan, yang boleh ada di saat kami sedang bersuka cita maupun di saat kami sedang dalam keadaan yang tidak baik. Mereka tetap ada, mereka tetap mendorong, memotivasi kami, mendoakan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh bangkit dari kegagalan kami ya Tuhan. Teman-teman atau sahabat yang boleh membawa kami untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih mengenal lagi dengan Tuhan. Bukannya komunitas atau pertemanan persahabatan yang membawa kami menjauh dari Tuhan, yang membawa kami lebih hari, lebih mengenal akan dunia ini, yang membawa kami ke dalam kehancuran ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kiranya ini boleh menjadi motivasi kami, boleh menjadi bekal kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang muda ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh bertumbuh bersama, kami boleh maju bersama ya Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga hidup kami lebih maksimal lagi ya Tuhan. Hidup kami boleh berdampak Tuhan, baik itu ada di dalam pergaulan kami, baik itu ada di dalam lingkungan pekerjaan kami, baik itu ada di dalam tengah-tengah masyarakat yang ada ya Tuhan. Mereka boleh melihat Tuhan, Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang selalu mau menolong, Tuhan yang selalu setia lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pada malam ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami boleh tanam di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan bukan cuma hanya tertanam, tetapi itu boleh bertumbuh dan berbuah, dan boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Oke, terima kasih untuk orang musuhkan atau menyampaikan sebagai firman Tuhan. Sekarang kamu memberikan persembahan dari teman masyarakat yang terbaik. You
Bona yang sudah membawakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah terlibat di malam hari ini. Dan selamat datang juga buat teman-teman ibadah Yud Kristus pertama. Teman-teman kita tolong mengenalkan diri, termasuk putra seorang yang datang jadi mesti mengenalkan diri. Dimulai dari putra. Selamat datang. Dan untuk pengumuman seperti biasa, depan bisa ibadah Yud, tempat di gereja dan 7 malam dan diharapkan banyak teman untuk datang ke tempat. Oke, sekarang kita mau tutup rangkaian ibadah yang di malam hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan mengangkat rangkaian lagu. Pemuda-pemuda yang berhasil, pemuda-pemuda yang sukses, pemuda-pemuda yang dipakai
studi mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, dan kami percaya masa depan mereka adalah masa depan yang luar biasa, masa depan yang berhasil, masa depan yang sukses bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau sudah menyediakan masa depan yang kilat-kilat buat pemuda-pemuda yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Engkau membawa kami semakin hari semakin mengenal Engkau semakin dalam, semakin intim, semakin mengenal Engkau lebih personal lagi ya Tuhan, sehingga kami boleh semakin tahu bahwa Engkaulah Tuhan kami. Kami semakin lebih yakin bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Tanpa Engkau di dalam kehidupan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bersama dengan Engkau kami cakap dalam menanggung segala perkara. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah damai sejahtera, berkat sukacita dari surga, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan menyertai kita semua mulai malam ini sampai kedatangan Tuhan pada kalian kedua, yaitu Maranatha. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, shalom dan selamat pagi.